Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kasus suspek, probable, kontak erat, dan konfirmasi. Jadi apa sih bedanya dari kasus suspek, probable, kontak erat, sama konfirmasi itu? Jadi menurut Kemenkes RI, ini pembagiannya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kasus suspek, kontak erat, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Untuk pengertiannya sendiri, bisa dilihat di sini. Jadi kontak erat itu merupakan pasien atau seseorang yang ada riwayat kontak dengan kasus probable ataupun konfirmasi dari COVID-19, yang mana seseorang ini ada riwayat merawat dari orang yang terkena COVID-19. Lalu selanjutnya ada kasus suspek. Kasus suspek itu merupakan seseorang yang memiliki gejala dan tanda ispa dan pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, biasanya orang yang terkena kasus suspek ini, dia juga memiliki riwayat habis perjalanan keluar kota atau dia tinggal di daerah zona merah COVID-19. Selanjutnya ada kasus probable. Kasus probable itu merupakan kasus suspek dengan infeksi saluran pernafasan akut berat atau meninggal dengan gejala COVID-19, tapi belum ada disertai bukti pemeriksaan RT-PCR yang positif. Lalu untuk yang kasus terkonfirmasi, itu merupakan seseorang yang telah dilakukan pemeriksaan RT-PCR dan hasilnya positif COVID-19. Nah, ini untuk gejala kriteria yang dimiliki seseorang dengan kasus suspek, yaitu tadi orang dengan infeksi saluran pernafasan akut, dan pada 14 hari terakhirnya itu dia ada riwayat perjalanan keluar kota atau tinggal di wilayah negara lain yang zona merah COVID. Lalu juga yang kedua, dia itu ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID sama orang dengan ISPA atau pneumonia berat yang harus dirawat di rumah sakit. Lalu untuk selanjutnya ada kasus probable. Jadi seseorang yang terindikasi kasus probable ini, dia memiliki salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama itu seseorang yang memenuhi kriteria klinis dan memiliki riwayat atau kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19. Lalu yang kedua, kasus suspek dengan gambaran radiologis. Gambaran radiologis yakni ronsen dari paru-paru yang mengarah ke COVID-19. Lalu juga ada seseorang dengan gejala akut anosmia atau kehilangan kemampuan untuk mencium, sama ageusia yakni kemampuan dari indera perasa, seperti kita tidak bisa merasakan makanan lagi, seperti itu. Terus yang terakhir, orang dewasa yang meninggal dengan distres pernafasan, yakni sesak pernafasan. Selanjutnya untuk yang kontak erat ini yakni seseorang yang dia kontak atau tatap muka berdekatan dengan kasus probable maupun konfirmasi dengan radius 1 meter atau kurang dari 1 meter dalam waktu itu kurang lebih 15 menit atau lebih. Lalu orang-orang yang berhubungan fisik seperti bersentuhan, bersalaman dengan orang yang terkena kasus probable dan konfirmasi. Lalu orang yang habis melakukan perawatan langsung terhadap orang yang terkena kasus probable maupun konfirmasi tanpa menggunakan APD, seperti tanpa menggunakan masker, tanpa menggunakan handscoon atau sarung tangan. Lalu situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Jadi apakah orang ini tinggal di daerah yang banyak yang terkena COVID, seperti itu. Selanjutnya kasus konfirmasi. Jadi kasus konfirmasi ini merupakan seseorang yang telah dilakukan pemeriksaan RT-PCR untuk mencari apakah ini benar terkena COVID atau tidak. Jadi nanti yang kasus konfirmasi ini nanti hasil RT-PCR-nya itu
positif. Jadi nanti ada dua, ada yang konfirmasi dengan gejala, sama yang konfirmasi namun tidak ada gejala. Baik, terima kasih. Sekian video edukasi ini. Terima kasih, kami dari kelompok 79. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.